Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Saya buka masker saja ya. Pada hari ini kita akan praktikum dengan judul titrasi redoks permanganometri. Jadi bagi anak-anak kelas 12 sudah harus belajar redoks dulu, penyetaraan reaksi redoks. Prinsip titrasi permanganometri itu adalah reaksi redoks. Tujuan percobaan pada hari ini adalah menentukan kadar KMNO4. Jadi nanti di sini sudah ada bahan-bahannya semua. Ini menentukan kadar KMNO4. Di sini tertulis X molar. Nah, reaksinya seperti ini. Jadi nanti kita ada bahan-bahannya adalah ada H2CO4 3,15 gram per liter. Ini kita hitung MR-nya. Nanti MR-nya ini hasilnya 126. Jadi kita memperoleh molarnya, molar, gram 3,15, MR-nya 126 dibagi 1000 per liter, berarti 1000 ml. Maka kita peroleh segini. Jadi kalau nanti dalam titrasi ini kita menggunakan volume asam oksalat 10 ml. Dari rumus molar N per V, molarnya sudah ada, volumenya ada, ini dikalikan ketemu milimolnya. Jadi milimolnya ini dapat berdasarkan penyetaraan redoks, ini sudah saya setarakan nih. Nanti kalian harus bikin caranya. Bagaimana sampai ini dapat penyetaraan reaksi redoks. Nah, ini sudah saya kasih tahu nih. Jadi ini 2, ini 5. Jadi kalau ini tadi 10 ml 0,025 molar, itu dikalikan hasilnya 0,25 milimol berdasarkan perbandingan koefisien. Kalau ini koefisiennya 5, milimolnya 0,25. Kalau ini koefisiennya 2, milimolnya berapa? Ya, betul sekali. 2 per 5 kali 0,25 hasilnya 0,1 milimol. Jadi kita sudah tahu milimolnya. Nanti kita mau menentukan molarnya. Saya tulis saja di sini. Ini X molar. Jadi molarnya ini berapa sebenarnya? Molarnya ini kita bisa tentukan kalau ada N per V. Molnya sudah ada 0,1, volume rata-rata. Itulah yang akan kita lakukan berdasarkan percobaan nanti. Itu yang mau kita tarik. Berapa volume KMNO4 yang diperlukan untuk tepat bereaksi dengan 10 ml H2C24 0,025 milimol, 0,025 molar. Baik, ini alat-alatnya sudah ada di sini. Alat-alat yang kita gunakan ada buret, ukurannya 50 ml. Ini buret ya. Ini buret 50 ml. Lalu ada statif. Ini statif yang berdiri tegak di sini. Ini klem. Oke. Lalu ini ada labu titrasi sebanyak 2 buah. Ukurannya 250 ml. Lalu ada lagi di sini pipet seukuran 10 ml. Lalu ada namanya di sini ball filler ya. Ini namanya ball filler. Ini ada A, ada E, ada S. S itu shock, sedot. A itu air, jadi mengosongkan. S. Ada E, empty, exit. Nah, kalau di Taruna Bakti sekolahnya di kelas 10 11 sudah pernah menggunakan ini. Tapi sekarang online belum pernah kali. Jadi kemudian ada termometer. Ini ada termometer skala 100 sampai minus 10 derajat Celcius. Terus ada corong ukurannya standar. Terus ada pipet, ini pipet ya. Ini ada gelas ukur 10 ml.
Lalu ada gelas Aquades. Nah, lalu ada lagi di sini kaki 3, bukan cap segitiga ya. Lalu ada kasa nanti untuk pemanasan. Lalu ada bunsen yang berisi alkohol sebagai bahan bakarnya. Lalu ada di sini kertas saring. Saya pikir itu saja titrasi permanganometri. Pertama, ini buret kita bilas dengan KMNO4. Kalau ini diisi dengan KMNO4, kita bilasnya dengan KMNO4. Kita pelan-pelan. Ini kita isi, lalu kita miringkan seperti ini supaya semuanya kena. Nah, ini kita bilas. Oke, lalu kita buang ke tempat pembuangan. Ini sudah ada tempat pembuangan. Nah, ini sudah dalam keadaan kosong. Ini sudah kita bilas. Kita pasang pada statif dan klem dengan posisi seperti ini. Nah, usahakan angka di sini bisa kelihatan sama kita dan kita harus rancang ini nanti bisa masuk ke sini. Nah, ini terlalu rendah. Jadi kita naikkan supaya bisa nanti pas ini masuk seperti ini. Nah, ini posisi buret yang sudah menempel pada statif dan klem. Lalu kita isi dengan kalium permanganat. Ini kita isi di sini, ada corong. Lalu kita ambil kertas saring. Ini tujuannya memperlancar saja. Taruh begini. Nah, ini. Lalu kita isi dengan kalium permanganat. Oke. Sampai menunjukkan angka 0 sebanyak 50 ml. Nah, ini kan masih kosong ini saudara-saudara. Jadi kita isi dengan cara dibuka kerannya sedikit. Nah, sambil diperhatikan yang atas, apakah ini sudah menunjukkan angka 0? Oke, sudah 0. Nah, begini. Ini kita keluarkan. Oke, ini sisanya kita simpan. Lalu kita ambil labu titrasi yang kosong, sudah kering dan bersih. Kita ambil larutan asam oksalat. Tadi ini seperti ini ya. Nah, ini kita tekan di sini, kita tekan A. Lalu kita masukkan ke sini. Kita ambil larutan asam oksalat. Asam oksalat, ini asam sulfat, ini asam oksalat, kita tekan S, shock, naik dia, saudara-saudara. Begini caranya, ini namanya pipet seukuran. Hulunya tepat di sini, jadi kita keluarkan sebagian karena ini terlalu banyak. Nah, ini 10 ml, masukkan ke labu titrasi. Kita tekan exit. Ini sampai semuanya. Hati-hati ya, jangan diaur-aur gini. Jadi harus ke bawah begini. Oke, kalau sudah habis, ini nggak usah ditiup ya. Ini kalau ini ada orang, oh ini masih ada sisa-sisanya ditiup, itu tidak boleh. Jadi standarnya begini, kita sentuhkan ini 3 kali. Nah, walaupun di sini nampaknya masih ada sisanya, itu sudah diperhitungkan oleh pembuat alat ini. Jadi itu sudah oke. Lanjut aja. Ini H2C2O4 sebanyak 10 ml, lalu kita tambah dengan asam sulfat. Nah, ini bedanya. Kalau untuk asam sulfat,
Ini membuat kondisinya asam. Jadi kalaupun tidak tepat 10 ml nggak apa-apa. Makanya saya nggak perlu pakai pipet seukuran. Jadi kita menggunakan gelas ukur saja. Itu lebih akurat daripada ini. Ini langsung saja kita ambil 10 ml. 10 ml asam sulfat. Oke, ini 10 ml asam sulfat. Kita masukkan di sini. Nah, ini asam campur asam, jeruk makan jeruk. Asam sulfat beradu dengan asam oksalat. Asam sulfatnya untuk membuat kondisinya asam. Lalu kita titrasi, kita panaskan dulu. Ini kita panaskan dulu kira-kira sampai 70 derajat Celcius. Kita perkirakan saja. Oke, jadi kita sudah memanaskan campuran kalium permanganat dengan asam oksalat kira-kira 70. Nah, sudah cukup 70 derajat Celcius. Jangan ragu-ragu memegang suhu 70 masih oke. Nah, ini sekarang kita titrasi. Sampai kapan? Nanti akan terjadi reaksi ini dengan ini. Ini warnanya pink, nanti ini warnanya merah muda. Oke, jadi di sini biasanya dalam titrasi kan ada indikator, tapi untuk titrasi permanganometri auto indikator, zat itu sendiri bertindak sebagai indikator. Nah, sekarang kita titrasi, kita reaksikan, kita mau mengukur berapa volume KMNO4 yang diperlukan untuk tepat bereaksi dengan 10 ml H2CO2O4. Nah, ini lihat, masih berubah warna. Kita tetesi pelan-pelan saja sambil digoyang-goyang. Kalian bisa sambil main TikTok ya. Ini. Kalau diaduk masih berubah warna, itu artinya titik akhir titrasi belum diperoleh. Kita goyang terus sambil diaduk itu bereaksi. Sampai kapan ini kita hentikan? Sampai warnanya stabil merah muda, semudah mungkin, semudah saya. Sudah makin dekat saudara-saudara. Nah, ini lihat masih berubah. Kita lanjutkan. Kalau masih berubah, lanjut terus. Teng masih berubah. Kita lanjutkan. Sep. Wow, masih kita harus melanjutkan. Saudara-saudara, lihat warnanya sangat cantik. Harus seperti ini warnanya, lihat. Kalau sampai terlalu pink, gagal, harus diulang. Jadi semudah mungkin. Ini masih oke ini ya. Nah, ini baru kita baca berapa volume KMNO4 yang diperlukan. Ini 0, 10, 11, ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi volume KMNO4 yang digunakan untuk tepat bereaksi itu sebanyak 11,5 ml. Nah, biasanya kalau nanti kalian di laboratorium di perguruan tinggi, kalian lakukan hal yang sama, ulangi lagi sampai 3 kali. Tapi di sini kita nggak perlu 3 kali ya, kita lakukan 2 kali saja. Ulangi lagi, ambil 10 ml asam oksalat, asam oksalat. Ini asam oksalat kita ambil 10 ml dengan menggunakan pipet seukuran. Ini lebih, kita keluarkan sedikit. Nah, ini 10 ml
10 ml asam oksalat. Kita masukkan ke dalam labu titrasi sampai semuanya keluar, ya kan? Nah, ini kita sentuhkan seperti ini. 1, 2, 3. Lalu ini sudah oke. Lalu kita tambahkan asam sulfat sebanyak 10 ml asam sulfat. Ini kelebihan. Oke, ini asam sulfat 10 ml. Lalu kita ulang lagi, kita panaskan sampai suhu kira-kira 70 derajat Celcius. Kita tunggu dulu ya, nggak usah dimasukkan termometernya. Tunggu saja dulu, sabar. Kita main TikTok dulu aja. Ya, kita lihat ini anak-anak, suhunya sudah 70. Jadi sebenarnya 70-80 itu oke. Nah, ini sudah selesai. Ini kita matikan ya. Jangan ditiup ya saudara-saudara. Itu berbahaya, nanti meletup, kena rambut. Pakai gini nih, siu. Nah, itu oke. Nah, ini asam oksalat berisi asam sulfat masing-masing 10 ml sudah dipanaskan sampai 70 lebih derajat Celcius. Sekarang tinggal kita titrasi, kita larutkan, kita reaksikan dengan kalium permanganat. Nah, ini nggak perlu dilarutkan lagi, tinggal dicatat aja. Ini kan 11,5 ml kurangnya. Nanti berapa tinggal dikurangi. Sekarang kita go. Ayo, sambil dangdutan aja TikTok. Oh, nih kita reaksikan KMNO4 bereaksi dengan H2CO4 sampai terjadi titik akhir titrasi. Titik akhir titrasi itu artinya kapan reaksi di stop, dihentikan karena sudah tepat bereaksi. Karena titik ekivalen sudah tercapai, itu namanya titik akhir titrasi. Nah, ini hati-hati ya. Ini volumenya sudah kira-kira masih jauh. Oke, lanjut terus sampai berubah warnanya. Nanti terbentuk warna pink muda. Pink muda. Ini saya suka warna pink. Oke. Oke, terus digoyang. Apakah sudah terjadi? Wow, ternyata saudara-saudara, ini warna yang perfect saudara-saudara. Nah, lihat warnanya. Ini lebih, ini tidak berubah lagi, sudah stabil. Ini lebih bagus dari yang pertama. Harusnya warnanya seperti ini saudara-saudara, lihat bedanya. Nah, ini lebih muda warnanya daripada ini. Ini masih oke, tapi ini lebih bagus. Nah, ini pengalaman tidak membohongi hasil. Jadi ini hasil yang diperoleh. Nah, sekarang tinggal kita baca berapa volume KMNO4 yang digunakan untuk percobaan yang kedua. Ini angkanya adalah 23,1 ml. Ayo pakai kalkulator. Tadi yang pertama ini 23,1 dikurangi dengan 11,5 sama dengan 11,6. Wow, amazing. It's mendekati. 11,6 gitu loh saudara-saudara. Kayaknya ini pas deh 11,5 karena tadi netes-netes sedikit. Ya sudah, nggak apa-apa lah 11,6. Jadi di sini kita buat volume rata-rata.
Nah, nanti kalau 3 kali percobaan, dijumlahkan semua, dibagi 3. Tapi kita melakukannya kan duplo. 5 ya, 11,55 ml. Ini dibagi 2. Oke? Itulah volumenya. Selesai. That's it. Selesai percobaan, saudara-saudara. It's easy. Nah, lalu tadi kan ini sudah. Tadi lihat lagi yang di atas tadi penjelasan saya ya. Maka molaritas K-4-nya sama dengan 0,1 milimol dibagi volume rata-rata K-4 yang digunakan adalah 11,55. Nah, kita gunakan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. 0,1 divided by 11.55. Wow. 0,00865. 8,6 kali 10 pangkat minus 3. Inilah hasilnya. Jadi kalau dibuat 2 di belakang koma ini 0,01. Inilah molaritas K-4 X molar. Sudah tercapai tujuannya, selesai. Terima kasih.